Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait dengan kritik yang disampaikan sangat pedas oleh Bima, mahasiswa asal Lampung yang kuliah di Australia terhadap pemerintah Lampung. Nah, dalam keterangan terbarunya, Mahfud MD mengatakan itu nggak benar kalau ada APH atau aparat penegak hukum yang melakukan intimidasi seperti klaim dari Bima yang terlihat sangat sedih dan juga tertekan pada saat orang tuanya yang tinggal di Lampung Timur itu didatangi oleh sejumlah anggota kepolisian, bahkan juga wakil bupati hadir di sana. Sudah ada keterangan terbaru dari Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandra Arsyad yang mengatakan bahwa benar, tim kami telah mendatangi rumah Bima di Lampung Timur. Tujuannya adalah untuk memverifikasi dan juga mengamankan keluarganya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi Bima membantah, kalau memang mau mengamankan, kenapa Pak harus ngecek ijazah saya, kemudian rekening saya, kemudian nanya ini dan itu, yang kesannya adalah mencari-cari kesalahan dari Bima agar bisa dilakukan kriminalisasi. Ini yang kutangkap dari Bima. Tetapi itu semua dibantah. Nggak hanya dari Polda Lampungnya saja, bahkan dari Wakil Gubernur Lampung pun juga mengatakan hal yang senada. Sebelum kita lihat lebih jauh, coba kita simak dulu adalah keterangan dari Pak Mahfud MD yang diwawancara di channel R66 Newlytics yang mengatakan hal demikian. Itu nggak benar kalau ada APH yang melakukan intimidasi ke keluarganya Bima di Lampung Timur. Ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung. Kalau dikritik lalu yang ngeritik, Anda masih ingat? Oke, tidak semua bupati seperti Bupati Lampung. Kalau dikritik langsung begitu. Well, I know this is going to be very debatable. Tetapi yang disampaikan Pak Mahfud MD beberapa poin adalah, pertama, Bima itu sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, memiliki hak konstitusional untuk melakukan kritik tersebut, apalagi juga untuk kemajuan daerahnya. Kemudian Bupati tak punya kewajiban hukum, karena ini hanyalah sekedar kritik, dan hanya punya kewajiban moral aja. Jika ada APH yang ikut campur, Mahfud MD juga mengatakan, saya akan panggil, saya tidak boleh diam saja dan akan segera dilakukan klarifikasi apakah benar intimidasi atau bukan. Ini adalah keterangan dari Polda Lampung, Kabid Humasnya mengatakan bahwa tidak ada intimidasi. Kami hanya ngecek benar atau tidak, dan juga tidak ada orang-orang yang melakukan hal negatif ke keluarganya yang berada di Lampung Timur tersebut. Sosial media tersebut untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Oke, itu adalah statement resminya. Tetapi berbeda dengan statement Bima di sosial medianya. Ada salah satu keterangan, ini adalah bagian di mana orang tuanya itu sudah 2 kali didatangi oleh kepolisian di Lampung. Sebegitu pentingnya ya, bahkan juga sempat dimaki-maki oleh Gubernur Lampung. Menurut keterangan Bima, dikatakan bahwa ayahnya pada saat ditelepon oleh Gubernur Lampung tersebut, kamu tidak bisa mendidik anak kamu. Itu adalah statement yang disampaikan Bima, teman-teman. Oh, ini cuplikan pada saat didatangi kepolisian. Gue bingung ya sama kepolisian daerah provinsi gue itu. Mereka bilangnya tidak mengintimidasi, tapi ingin melindungi keluarga gue. Oke. Tapi yang aneh, itu kan kedatangan kedua kali ya. Bos itu malam itu tuh kedatangan mereka kedua kali karena gue udah bikin video koar-koar dan mereka ketar-ketir. Jadi mereka datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kroconya doang datang. Kapolseknya doang yang datang. Profiling. Nah, gue gak ngerti profiling ini tujuannya apa. Kalau sampai dimintain ijazah SD, SMP, SMA, sampai gue kuliah, sampai offer letter gue yang di Macquarie gue kasihin, terus minta rekening gue, buku rekening gue gak ada buku rekening, sampai minta debit card, sampai mintain alamat gue yang tinggal di sini di Australia di mana. Itu tujuannya buat apa? Gue nggak ngerti gitu. Katanya untuk verifikasi. Buat apa? Gue bingung gitu. Pas si kapolseknya itu udah pulang tuh, gue tanya-tanya ke Sri kan. Sri itu ibunya. Gitu ya, sebelum malam. Sebenarnya
ini tuh buat apa profiling ini tujuannya? Dimintain ijazah, buku rekening, alamat gue yang di Sydney, ini buat apa? Huh? Kata Sri, ini tuh buat memastikan aja bahwa kamu tuh benar-benar pintar sekolahnya, benar-benar lulus, mau pintar anjrit. Terus juga rekening itu untuk memastikan bahwa kamu itu pakai dana pribadi dan juga disupport dana dari orang tua, dari mama papa gitu. Memang mereka katanya agak curiga gitu. Si nyokap gue bilang agak curiga kayaknya, karena kan bokap cuma PNS, kok bisa kuliah ke luar negeri. Ya bisa, lo jawab aja lah Sri, lo jawab aja, gue kaya kayak Musdalifah gitu. Apa? Nah lo. Oke, jadi memang dugaannya adalah kayak mau kriminalisasi gitu teman-teman ya. Memang mungkin sebagian orang berpikir kalau orang kuliah di luar negeri itu kalau nggak beasiswa atau kaya raya banget nggak sanggup begitu. Sebenarnya kuliah di Australia termasuk yang relatif terjangkau ya, karena kan tergantung biaya pendidikannya itu sekolahnya di mana ataupun juga gaya hidupnya plus juga jurusannya. Dan Bima juga beberapa kali menunjukkan dia juga punya kerja part time ya sebagai waiter. Kerja part time di luar negeri seperti itu bukan seperti di Indonesia, gaji waiter kan paling mohon maaf ya hanya beberapa juta. Tapi kalau di Australia itu bisa untuk biaya hidup dia, biaya living cost dia selama sebulan itu sudah pas banget, sudah bisa banget. Ya ini sih ya sedih aja ya kalau memang tujuan dari polisi Lampung ini hanya untuk memverifikasi apakah benar ini anak Anda, bukan kok terlalu dalam sekali ya sampai ke area situ segala gitu. Kesannya kayak dia nih penjahat internasional begitu. Ingat loh buat Bapak polisi yang ada di Lampung, Anda masih ingat dong kita dengan kasusnya Verdi Sambo, seorang jenderal bintang 2. Kadif Propam, terus juga Kasat Gasus, punya banyak koneksi dengan orang-orang hebat di Indonesia. Itu pun bisa tumbang loh. Jadi tujuanku menyampaikan ini adalah mengingatkan pesan dari Kapolri yang mengatakan bahwa kalau ada perintah dari atasan yang tidak benar, melanggar hukum atau melanggar hal-hal yang nggak benar lah intinya seperti itu jangan diikutin. Jadi buat Bapak polisi ya di Lampung juga, I know this is going to be not easy, tetapi kalau Anda masih sayang dengan karir Anda, janganlah melakukan hal-hal yang kesannya nanti malah memberikan negatif bagi keluarganya dari Bima di Lampung Timur. Ya biarkan aja. Kalau memang tujuannya untuk melindungi, bukan seperti itu sih menurut aku. Masa melindungi seperti Bima katakan, orang tuanya itu, bapaknya terutama dipanggil sama wakil bupati, kemudian wakil bupatinya itu ditelepon oleh Gubernur Lampung, kemudian mengatakan hal yang sudah aku sampaikan tadi, intinya menurut Bima adalah dimaki-maki, tidak becus mendidik anak dan sebagainya. Walaupun Wakil Gubernur Lampung juga cukup aktif ya menjawab isu mengenai Bima ini, baik di sosial medianya ataupun juga di TV Nasional Indonesia, kemarin sudah di TV One, sekarang juga ada wawancara di Kompas TV. Kembali mengupdate mengenai Bima tersebut, dikatakan bahwa tidak semua pekerjaan yang kami lakukan itu harus viral. Ada banyak hal yang sudah kami kerjakan. Well, kita coba simak dulu keterangan terbarunya dalam wawancara di Kompas TV berikut ini ya. Anggaran kita terbatas, kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk yang urgent. Jadi kayak tadi case-nya, kenapa kok Kota Baru mangkrak nggak diselesaikan? Bukan mangkrak nggak diselesaikan, ada yang lebih penting. Oke, Kota Baru adalah sebuah kota yang akan dibangun sebenarnya dekat Bandar Lampung ya, tetapi harus dihentikan adalah perintah dari Pak Jokowi karena dananya dipakai untuk pembangunan jalan di Provinsi Lampung yang lebih prioritas. Which is aku sangat setuju sekali. Tapi pada kenyataannya jalanan di Lampung itu dari zaman dulu sampai sekarang itu banyak yang rusak, Ibu dan juga Bapak ya, Gubernur dan juga Wakil Gubernur. Rusaknya itu bukan sama sekali tidak dibenerin loh teman-teman. Case-nya itu di lapangan karena aku juga masyarakat Lampung, menghabiskan separuh hidupku juga di Lampung. Di Lampung itu jalanannya dari 15 kabupaten kota itu ditambal. Paling sebulan 2 bulan rusak lagi. Setahun gak nyampe setahun udah rusak lagi. Intinya harusnya pemerintah ataupun juga dari pihak terkait KPK juga mikirin ini kenapa ya anggarannya sudah dilaksanakan membangun jalan ini, tetapi dalam waktu yang tidak lama tiba-tiba rusak lagi. Dilihat dari mana masyarakat yang sudah komplain, menguploadnya ke sosial media, harusnya dicek seperti itu. Pada saat aku melihat dari akun Instagramnya Gubernur Lampung Arinal Junaidi yang menunjukkan prosesi penghargaan yang diterima oleh Provinsi Lampung yang mendapatkan peringkat pertama dalam
realisasi belanja daerah tertinggi tahun anggaran 2022, menurut aku penghargaan seperti ini sudah nggak relevan lagi karena kasus di Indonesia itu adalah tingginya tingkat korupsi. Pak Mahfud MD pun mengatakan begini, tahu nggak di bupati dan juga wali kota atau bahkan mungkin gubernur ya, kalau ada yang penjabat itu kan yang ditunjuk oleh pemerintah gitu, mereka bukanlah titipan ataupun juga hasil dari partai politik, mereka itu termasuk pemimpin daerah yang bersih-bersih gitu, nggak ada korupsi dan sebagainya mayoritas. Ya karena mereka bukan dari partai politik, katanya seperti itu. Jadi nggak ada bisa berani menolak ini dan itu. Keterangan dari Pak Mahfud MD. Bukan berarti kita mengatakan bahwa ya semuanya buruk, enggak. Tapi itu adalah fakta ya di pemerintahan terbaru ini, karena kita akan segera ada pemilihan kepala daerah di 2024 nanti. Menurut aku pada saat Provinsi Lampung mendapatkan peringkat pertama itu nggak relevan lagi dengan zaman sekarang. Maksudnya gimana? Ya memang benar, kalau di pemerintahan gitu ya, kita menganggarkan di tahun 2021 pada saat 2022, 100% teranggarkan. Kesannya secara kuantitatif, keren banget tuh, tapi kan nggak bisa sekarang tuh hanya lihat data kuantitatif, tapi lihat juga kualitatifnya Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misal di tahun 2022, itu sudah 2020 sudah dianggarkan perbaikan jalan di Lampung Timur. Tapi kok tiba-tiba lihat dari masyarakat banyak yang komplain gitu ya. Kenapa kok masyarakat masih mengeluh jalanan rusak? Padahal lihat di dana anggaran itu sudah terrealisasikan. Artinya kemungkinan besar ada yang nggak benar gitu. Misalnya kualitas aspalnya dikurangin, kualitas batunya atau jumlahnya, kuantitasnya dikurangin. Sekarang itu sudah nggak relevan lagi. Inilah buruknya menurut aku kalau di pemerintahan Indonesia ya. Itu hanya ngelihat kuantitatif aja. Kalau di swasta gitu, ataupun juga negara-negara maju, mereka nggak hanya melihat hanya realisasi seperti ini. Kalau negara kita tuh udah bersih banget, nggak ada korupsi yang tinggi, itu mungkin bisa masuk akal. Tetapi kan kalian lihat lah ya, negara kita tuh nggak bisa kita pungkiri korupsinya masih tinggi banget. Nah, menurut aku Indonesia nggak bakal menjadi negara maju yang dikatakan akan 2040, 2045 nanti kalau tingkat korupsi kita masih tinggi banget. Alasannya karena kalian cek aja negara-negara maju di dunia gitu, rata-rata tingkat korupsinya tuh nyaris tidak ada teman-teman. Jadi penghargaan seperti ini, realisasi belanja daerah tertinggi itu udah nggak relevan lagi. Nggak usah lah diadakan seperti ini. Makanya nggak heran banyak masyarakat itu yang mencibir di akun Instagramnya Pak Arinal Junaidi karena memang sudah nggak relevan lagi. Memang anggaran sudah dilaksanakan, tetapi banyak potongan-potongan dugaannya, korupsi-korupsi dugaannya itu banyak terjadi di situ teman-teman. Jadi konyol dan juga lucu. Kalau di swasta gitu ya, kita pada saat menganggarkan di tahun sebelumnya sudah terrealisasi, belum berarti itu sudah mendapatkan sebuah achievement, tergantung kualitatifnya, dicek dulu apakah ada yang komplain atau tidak, apakah kualitasnya baik atau enggak. Jadi nggak cuma sekedar angka-angka begitu aja. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi di masa pemerintahannya terakhir ini dipikirkan lagi lah, masa sih harus ada realisasi belanja daerah tertinggi dilakukan dikasih award gitu, itu udah nggak make sense menurut aku, udah nggak relevan sama sekali. Oke, aku rasa itu aja yang bisa aku update ya mengenai kasus Bima ini. Mudah-mudahan kritik ini bisa segera ya paling tidak memberikan kontribusi untuk masyarakat Lampung agar jalanannya itu segera diperbaiki. Nggak cuma jalanan lah, korupsi, kolusi, nepotismenya itu diturunkan lah ya, walaupun belum bisa hilang 100%. Kalau nggak sekarang, kapan lagi begitu teman-teman. Kalau kalian punya info mungkin di Lampung yang tidak tersampaikan dalam video-video mengenai pembahasan Lampung ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa tinggalkan like, juga subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.